Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ta'ala qabida ruhal mu'min yaji'u malakul mauti min qibalil fammi liyaqbida ruhahu fayakhruju dzikru fayaqulu la sabila laka min hadhil jihah innama ajra fihi dzikru rabbi fayarji'u malakul mauti ila rabbih fayaqulu qala kadza wa kadza fayaqulu Allahu ta'ala iqbid min jihadi ukhra fayaji'u malakul mauti min qibalil yadi fatakhruju minha sadaqah wa mashuratil yatimi wa kadbul ilmi wa darbu sayfi fataqulu kal awwal thumma yaji'u ila rijli fataqulu kal awwal fa innahu qad masyiya bi ilal jamaah wal a'yad wa majalisil ilmi thumma ila udunaihi fataqulu kal awwal fa innahu sami'a bil qur'an wa dzikra wa yaji'u ilal aini fayaqulu kal awwal fa innahu nadhara bi ilal mushaf ay ilal masahif wal kutub summa sarafa ila Allah ta'ala fayaqulu ya rab walabatni a'dha'ul 'abdi bil hujjah kaifa aqbidu ruhah fayaqulullahu ta'ala uktub ismi ala kaffika wa arahu ruhal mu'min fatarahu ruhal mu'min fatuhibbuhu fatakhruju minal fammi. Memang kalau ngaji hadis berketepatan hadisnya yang panjang ya harus dibaca. Kalau memang cinta kepada Nabi, apapun dari Nabi itu ya senang aja. Hadis panjang atau pendek ya senang. Namanya cinta. Kita langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut nyawa orang beriman, maka Allah memerintahkan malakal maut untuk mencabutnya. Adapun cara mencabut malakal maut, pertama dari arah mulut. Ini mudah-mudahan yang duduk malam ini bersama kita golongan orang-orang yang beriman. Umpama kalau ditanya yang namanya iman itu apa sih Pak? Iman itu apa iman? Halo? Iman itu apa sih iman? Bukan imin. Kalau imin itu yang dicelanai itu imin. Iman ada yang mengatakan percaya Ustaz. Iman ada yang mengatakan perintah Allah jalankan, larangannya dijauhi Ustaz. Betul. Ada lagi iman yang mengatakan al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa ma'rifatun bil qalbi. Diucapkan dengan lesan, kerjakan dengan anggota badan, yakinkan dalam hati, itu namanya iman. Nah, ini malam ini semuanya iman. Pertama, Bapak selalu mengatakan aku iman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku percaya yang namanya sholat 5 waktu itu wajib, aku percaya yang namanya ngaji itu wajib. Mulut ngomong iya, hati meyakini, anggota badan praktek. Maka di malam Bapak yakin sholat wajib, ngaji wajib, maka kaki melangkah menuju majelis taklim Masjid Jami Al-Furqan. Maka ini hadis untuk orang-orang yang beriman ini. Untuk yang tidak beriman tidak berlaku Pak. Karena memang hadisnya begini, ruhal mu'min, khusus mencabut nyawa orang yang iman. Maka ketika malakal maut mulai mencabut nyawa dari arah mulut, maka dari mulut itu keluarlah
kalimat zikir dan berkata bahwa tidak ada jalan dari arah mulut karena selalu dipergunakan untuk berzikir kepada Tuhanku, maka malakal maut kembali kepada Allah dan menceritakan yang terjadi. Gampangnya ngomong begini, Pak. Ini malakal maut malam ini turun ke Masjid Al-Furqan. Diperintah Allah untuk mencabut nyawa orang yang pakai peci warnanya putih, Pak. Umpama, jadi yang putih siap-siap aja. Nah, ini beneran ini Pak, beneran. Yang pakai peci putih siap aja. Saya pakai hitam, berarti lama Pak. Karena kalau kita menengok kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, Pak, ketika Nabi Dawud alaihi salam didatangi malakal maut, sebelumnya malakal maut ditanya, Israel, kamu kok mau mencabut nyawa seseorang, gak kasih kabar, gak kirim WA, tidak SMS? Sudah. Apa WA dan SMS-nya? Rambutnya mulai putih. Ini nanti kita kaji di sesi khusus. Jadi orang yang rambutnya putih, pecinya putih, itu SMS dari malaikat Israel. Sudah ada yang rambutnya putih? Ketua udah belum ketua? Oh, ketua belum. Matinya masih lama ketua. Masih lama ya. Jadi yang rambutnya putih sudah di WA sama malaikat Israel. Hati-hati. Termasuk yang pakai peci putih. Hati-hati. Nanti kita kaji khusus apa saja SMS-nya malaikat Israel. Ini malam turun cabut nyawa orang yang pakai peci putih. Ketika akan dicabut dari arah mulut, ini mulutnya ngomong, kamu nggak bisa mencabut dari arah mulut malaikat Israel. Ini mulut selalu digunakan untuk zikir. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi menyampaikan ucapan yang paling istimewa yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Karena aku mendengarkan kalimat hadis itu, maka aku wahai Israel selalu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau juga malaikat Israel, aku sering mendengarkan kalimat Ustadz menyampaikan, wahai para bapak sekalian, kanjeng Nabi sehari semalam istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Aku sebagai umatnya pun minimal mengikuti 100 kali, bahkan kadang lebih. Maka Israel, ini mulutku selalu aku pakai dengan ucapan Astaghfirullahaladzim. Ini selalu aku pakai Israel. Istighfar iya, la ilaha illallah iya, baca tasbih juga Maka kalau kita nengok ayat Al-Quran surat Al-Ahzab, bismillah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, ayo perbanyaklah ingat kepada Allah. Kapan ingatnya? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Maha sucikan Allah, baca tasbih kepada Allah pagi, siang, sore, malam. Maka ketika Israel datang akan mencabut dari mulut, mulut ngomong, kamu gak bisa mencabut nyawa lewat mulut, karena mulut selalu baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
Allahu Akbar, atau istighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Intinya apa? Kalau mulut kita tidak pernah berhenti zikir, malaikat Israel mencabut nyawa dari mulut nggak bisa. Marbot Masjid Al-Furqan kerjaannya baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah. Malaikat Israel datang akan mencabut. Tidak bisa, karena mulutnya untuk baca Al-Quran. Bapak sekalian, karena suka mendengarkan kajiannya begini. Ada ustadz menyampaikan, Zayyinu majalisakum bis-salati alayya fa inna salatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Kalau lagi duduk Pak, hiasi tempat dudukmu dengan baca sholawat. Karena dengan baca sholawat nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang terang. Bapak dengerin hadis itu, akhirnya Bapak tiap duduk, tiap kondisi apapun baca sholawat. Sholawatnya gimana? Bebas. Salatullah salamullah. Bareng-bareng. Ala dhaha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya malaikat Israel susah nyabut nyawa orang iman. Pertama dari mulut nggak bisa karena dipakai zikir. Kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, aku gak bisa mencabut nyawa dari mulut. Setelah dipaparkan kayak tadi, mulut selalu dipakai untuk ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mencabut dari arah yang lain. Kemudian malaikat maut atau malaikat Israel mencabut dari arah tangan. Nah, mencabut nyawa itu bebas Pak, itu urusan malaikat Israel. Penjelasan di sini setelah dari mulut nggak bisa, dari tangan. Ketika akan dari tangan, maka keluarlah kata-kata dari tangan. Israel, kamu nggak bisa mencabut nyawa dari tangan, karena tangan ini selalu dipakai untuk sedekah, menyantuni anak yatim, menulis ilmu, mengayunkan pedang untuk membela agama Allah. Dari tangan nggak bisa. Orang-orang Masjid Al-Furqan jamaah sekalian, ketika Israel datang akan dicabut dari tangan, ngomong, nggak bisa. Tangan ini suka dipakai sosial, sedekah kepada fakir miskin, santunan yatim. Pada era 10 Muharram kemarin, bulan Muharram, masjid kita ini kan mengadakan santunan yatim. Bapak menyantuni anak yatim, Bapak bersedekah. Kemudian Bapak suka nulis ilmu. Contoh, aslinya itu yang namanya ngaji Pak, ngaji itu kan harusnya nulis. Makanya di dalam surat Iqra itu kan,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmu dengan qalam, dengan pena. Itu tafsirnya panjang, diantaranya apa? Yang namanya ngaji, sekolah itu nulis. Betul apa tidak? Dulu ketika sekolah nulis apa tidak? Dulu ketika ngaji dengan guru nulis apa tidak? Harusnya ngaji itu nulis. Malam ini nulis apa tidak? Enggak, karena teknologi canggih. Harusnya yang nulis itu murid. Tua, dengerin. Yang nulis itu murid harusnya. Ini gurunya yang nulis. Enggak apa-apa. Karena memang sudah zamannya. Ustadznya ada komputer, ustadznya ada printer. Yowis, sing penting bapak mau datang ngaji. Wis, ngaji, duduk, dikasih aqua, dikasih roti, pelajarannya nggak usah nulis, pulang tinggal pulang. Alhamdulillah. Terus semuanya dijamin masuk surga. Masya Allah. Kayaknya kok hidup seneng banget ya Pak. Tapi maksud menulis ilmu apa yang memang dulu aku suka nulis. Sekarang juga samalah. Untuk bapak kesepuan wis ndak apa-apa, yang penting datang ngaji. Tapi kalau kita sampaikan kepada regenerasi kita, pada generasi muda, kalau belajar pegang pulpen, pegang buku. Termasuk saya itu kalau lagi seminar, mendengarkan pemaparan para profesor, doktor, abuya, kiai, bawa tulisan. Maka ketika nanti tangan akan lewat pencabutan roh, ngomong, nggak bisa. Ini tangan untuk sedekah, nggak bisa. Ini tangan untuk santunan, nggak bisa. Ini tangan untuk nulis ilmu-ilmu Allah, nggak bisa. Dulu aku membela agama Allah, tanganku mengayunkan pedang untuk memberantas para kafir-kafir kala itu. Masya Allah. Maka malaikat Israel bingung Pak, dari tangan nggak bisa. Kemudian, ya maka kalau dari tangan ini supaya Bapak dari tangan itu nggak bisa dicabut, ya minimal sedekah. Maka tema kajian malam Selasa kemarin apa temanya ketua kemarin itu? Ngomong aja lupa beneran ini, lupa beneran. Amalan-amalan yang sama dengan sedekah kemarin. Itu amalan yang kemarin baca tasbih, baca apa, ini nyambung Pak. Ayo sedekah, ya berbagilah semampunya, santunan yatim semampunya, kemudian nulis semampunya, dan mengayunkan pedang dulu membela agama Allah. Israel bingung, aduh dari mana? Kemudian pindah ke kaki Pak, kemudian mencabut dari arah kaki. Dari kaki kita Pak akan dicabut. Maka keluarlah kalimat bahwa kaki ini digunakan untuk melangkah ke sholat jamaah, melangkah sholat hari raya, melangkah ke majelis taklim. Di sini kalimat Sirajul Munir, karena kemarin kajian dipakai di Sirajul Munir. Di sini dipakai di pengajian Masjid Al-Furqan. Yang biasa ngaji di Masjid At-Thaibah, kelangkah kaki menuju majelis taklim At-Thaibah.